Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man wala. Amma ba'da. Terima kasih kita hadir di tempat yang sangat bersejarah. Di tempat pertama kali seluruh polemik nasab sebenarnya diawali. Di tempat bagaimana sekarang kaum Yahudi Yaman Ba'alwi itu mengalami kejatuhannya sebenarnya berawal dari tempat ini, dari rumah ini. Itu mohon saya memberikan sedikit intermezzo. Karena diawali ketika putranya Kiai Nur Hasan bin Ghazi bin Nur Hasan Sidogiri, rumah yang beliau tempati ini mau besanan dengan seorang Ba'alwi dari Madura bermarga Al-Jufri. Ternyata kemudian keluarga tersebut, baik bapak maupun calon mempelainya, mendapatkan teror agar dibatalkan dengan alasan nasab Sidogiri itu munkotek, nasab Sidogiri itu terputus atau fiktif, di mana alasannya Sayyid Asror, cucu dari Mbah Said Sulaiman ya. Nah, itu dianggap tidak ada tokoh fiktif semacam itu, sehingga dengan segala macam intimidasi atau segala macam cara, akhirnya bapaknya itu si Al-Jufri itu membatalkan perjodohannya dan itu disoting. Jadi si pemesan supaya batal ini minta disoting, nggak disoting. Ya. Dan panjenengan semua tahu lah siapa yang menekan si bapaknya Al-Jufri calon mempelai itu supaya dibatalkan. Tahu semua lah, orang Pasuruan orang Pasuruan tahu lah, jadi gitu. Nah, akhirnya dibatalkan. Kemudian setelah mengalami penghinaan seperti itu, ini kan penghinaan bagi bukan hanya Mas Nur Hasan pribadi, bukan hanya si calon mempelai, tapi penghinaan kepada seluruh nasab keluarga Sidogiri sebenarnya. Akhirnya keluarga Sidogiri yang diwakili oleh Kiai Nawawi Jalil juga, terus Kiai Fuad Nur Hasan, sekarang pengasuh pucuk pimpinan tertinggi Ponpes Sidogiri sekarang Kiai Fuad Nur Hasan, dan juga Mas Nur Hasan, keponakannya Kiai Fuad, yaitu Mas Nur Hasan bin Ghazi bin Nur Hasan ini melakukan isbat internasional untuk membuktikan kesayitannya. Ya, siapa yang tidak marah nasabahnya dianggap hina atau dianggap palsu atau abal-abal, kan begitu. Ketika melakukan isbat internasional itu menggunakan nasab versi Ba'alwi, artinya Basaiban, Mbah Said Sulaiman, Basaiban, Ba'alwi, kan begitu. Tidak ada jawaban, hampa, lama tidak ada jawaban dari Nakobah internasional. Kemudian akhirnya menggunakan manuskrip lokal, manuskrip kuno, manuskrip sepuh, yaitu manuskrip dari Podokaton dan juga manuskrip dari Mancengan. Bunyinya sama, bahwa Said Sulaiman adalah putra dari Sayyid Zain Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani yang merupakan menantu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu Sunan Gunung Jati sendiri, Syarif Hidayatullah ini Al-Musawi Al-Husaini. Jadi Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati kedua, yang ketiganya adalah Sayyid Zain Abdul Qadir ini yang menjadi menantunya ini. Begitu. Ketika mengajukan isbat melalui jalur sesuai dengan manuskrip sepuh itu, lah kok nyambung dan klop dan diakui baik bukan saja oleh keluarga Sunan Gunung Jati yang ada di Banten Cirebon, juga ternyata klop dengan apa yang ada tertulis di Nakobah Internasional. Akhirnya nasab Sidogiri sekarang telah sohe, telah diakui sebagai bagian dari keluarga besar Saadatul Ashraf Internasional. Begitu sini tahu bahwa Sidogiri telah diakui oleh keluarga besar Sayyid seluruh dunia, kebingungan itu si mantan calon besan itu. Saya tahu sendiri, HP-nya Mas Nur Hasan itu ditelepon sehari itu lebih dari 30 kali, tidak diangkat. Berhari-hari ingin disambung lagi besanannya, dan sini sudah merasa terhina, kan begitu kan. Anaknya ganteng, Sayyid, ya kan, anaknya kiai besar dari Terah Besar, pondok pesantren sepuh dan besar, salah satu yang terbesar dan paling sepuh di Nusantara. Ya, no way, no, menikah dan dapat yang jauh lebih pantas, insya Allah juga Sayyid Nusantara, keluarga besar keturunan Wali Songo, insya Allah sudah dapat penggantinya
semacam itu. Nah, dari polemik inilah kemudian berkembang menjadi kesadaran membentuk Nakoba Aulia Tis'ah, itu Nakoba pencatat nasab Wali Songo, keluarga Wali Songo. Lalu berkembang lagi masuk ke seluruh kesultanan kerajaan Nusantara, berkembang lagi kemudian hingga pertemuan di Kesultanan Demak mengumpulkan diwakili 5 kasepuhan keluarga Wali Songo. Waktu itu kalau nggak salah Sohibul Makbaronya, Sohibul Balatnya, keturunan-keturunan yang di dekat makam waktu itu datang di Kesultanan Demak. Kemudian dari situ berkembang lagi, terbentuklah yang namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang kemudian itu deklarasi awalnya di Cilacap di Kiai Muhammad Nur Salim Terah Derajat, dan di dalam momentum itu semua akhirnya mensepakati bahwa seperti perjuangan 10 November, ketika kemudian semua laskar sudah siap, semua sudah siap tempur, 100.000 pasukan santri dan rakyat Jawa Timur waktu itu, hampir seluruh santri pesantren seluruh tanah Jawa ngumpul di Surabaya untuk menghadang Inggris, melawan Inggris. Mbak Hasim bilang, tunggu dulu, ngenteni wong toko buntet namanya Abbas, ya, santrinya beliau yang terkenal sakti mandraguna, yang terkenal ahli kanuragan, ahli hikmah, yang karomah, terkenal seperti itu. Ya alhamdulillah akhirnya terpilihlah, disepakati bahwa panglima tertinggi untuk pimpinan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah Gus Abbas dari Buntet. Ini seperti pengulangan sejarah, saudara-saudara sekalian, dari situ. Nah, alhamdulillah kemudian terjadi dinamika yang sekarang Jawa Tengah saja 20 lebih PWI yang sudah yang deklarasi dan siap deklarasi. 25 Jawa Tengah. Insya Allah Jawa Timur sudah terbentuk semua kepengurusan, tinggal deklarasinya di 38 kota kabupaten di Jawa Timur. Alhamdulillah salah satunya adalah Pasuruan yang terpilih Gus Fadoli. Ini Trah Kuat. Beliau adalah keturunan dari Trah Niti Adiningrat, adalah Adipati Pasuruan yang pertama yang mewariskan Masjid Jamek dan Masjid Turba di Kebonagung yang sekarang menjadi Masjid Assegaf. Nah, ini tanggung jawab Trahnya seluruh Niti Adiningrat. Dan juga beliau masih keturunan dari Mbah Ghazali yang juga dari Mbah Said Sulaiman. Kemudian kasepuannya ada keturunan dari Mbah Selaga. Mbah Selaga yang menyumpulkan Mufti Agung di zaman Niti Adiningrat pertama. Niti Adiningrat itu putra dari Pakubuwono II, masih Trah Mataram Surakarta Hadiningrat. Kemudian ada Kiai Suadi Abu Amar yang juga bagian dari kasepuan, itu Trah ketua Bani Soleh Semendi. Bani Mbah Soleh Semendi, Mbah Said Soleh Semendi adalah saudara dari Mbah Said Sulaiman Mojo Agung. Menurut manuskrip dari Mancengan maupun dari Podokaton, dan ini sudah terisbat internasional Sadatul Asrof oleh Nakoba Dunia dan juga diakui sesuai dengan catatan, dengan kolaborasi, komparasi dengan studi dari Kesultanan Cirebon dan Banten. Alhamdulillah, jadi semacam itu. Tetapi dalam perjalanan ini yang namanya organisasi itu kan ada tumbuh, berkembang, jaya, sempurna, begitu kan? Ini baru tumbuh, namanya bibit organisasi baru tumbuh. Dan kalau kemudian ada kekurangan, ada masih kurang lebih dari hal-hal yang bersifat pertumbuhan, itu mesti ada gangguan-gangguan. Nah, itu biasa. Nah, tetapi isu nasab ini sebenarnya dimulai dari isu dari konflik yang terjadi, kegagalan pernikahan ini. Ini adalah potret besar dari rasisme Robito Alawiyah dengan segala fatwanya, dan juga itu terjadi juga di era sebelumnya zaman Mufti Utsman bin Yahya, kafaah pernikahan yang sebenarnya adalah bungkus dari rasisme itu sendiri, yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu kemudian ada hingga zaman kemerdekaan ini. Ini namanya perbudakan spiritual, namanya penistaan agama, ajaran suci Nabi, menggunakan manipulasi, supremasi ras atau rasisme itu sendiri dengan bungkus agama. Itu satu. Ketika kita merdeka telah lebih dari 75 tahun, na'udzubillah min dzalik. Dan ini harus kita lawan bersama, karena ini melawan dari kebinekaan dan kesetaraan. Jadi apa yang terjadi di Sidogiri ini adalah potret besar dari contoh nyata rasisme di Nusantara yang masih terjadi. Dan akhirnya
entah karena kualat sama sama Sayyid Asror, entah kualat sama Sayyid Sulaiman, entah kualat sama keluarga besar Wali Songo. Akhirnya sekarang kan sudah rungkat, Pak Alwi. Secara nyata sebenarnya diskursus nasabnya telah selesai. Bisakah mereka menghadirkan kitab nasab sejaman? Tidak ada sampai detik ini. 550 tahun kosong itu masih tetap tidak mereka bisa jawab. Bisakah mereka menghadirkan hasil DNA yang sejalan dengan apa yang ada Sayyid Syarif di Timur Tengah sana? Mereka malah kemudian memframing tes DNA itu haram, padahal tes DNA biasa saja. Ini cara-cara yang sebenarnya sudah termutakhir dan bukan harus ditakuti. Harusnya kan takut sama Allah, bukan takut sama tes DNA. Ini aneh, ngakunya wali kutub ternyata sama tes DNA takut. Ini seharusnya kalau orang berpikir logis ya bisa sadar lah apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ngaku keturunan Nabi dari Yaman dan dari Irak, ternyata mereka tidak bisa menghadirkan isbat nasab dari Yaman dan dari Irak. Kita sudah nyambung dengan narkoba seluruh dunia, jadi makanya kita tahu. Dan kemudian juga ada beberapa yang ingin membuktikan, kan sudah viral itu mahasiswa Indonesia yang di Yaman menelusuri, bertanya ke narkoba sana, dari narkoba Al-Hasani, dari keluarga Bawazir yang Bani Hasim, siapa Pak Alwi itu. Mereka mengatakan bahwa ini tidak pernah diakui sebagai keturunan Nabi. Orang Yaman yang ngomong. Lah lucu, saya ngaku keturunan Hamengkubuwono di Jogja, saya nggak diakui, kan lucu. Saya ngaku keturunan dari Sunan Gunung Jati di Cirebon, saya nggak diakui, kan lucu, kan begitu. Nah, ternyata kan seperti itu, bahwa mereka terkenal sejak berabad-abad silam adalah orang pendatang dan bukan orang Arab, malah adalah terkenal sebagai golongan kelompok pemberontak dan pendusta. Naudzubillah min dzalik. Bisa dilihat sendiri, ini bukan kata-kata saya, itu testimoni dari mahasiswa Indonesia yang memvideo banyak orang-orang Yaman maupun juga bertanya dan terjadi percakapan di dalam YouTube yang viral tersebut. Walaupun kita sudah tahu sejak dulu, baik dari kitab nasab maupun kesaksian para nakib dunia, baik di Yaman maupun di Irak. Tetapi ya sudahlah, nanti kan akan datang sendiri ke Indonesia tidak lama lagi. Ya itu nanti itu, biar mereka dulu. Kalau ikan itu tidak ada air kan kejet-kejet menggelepar-gelepar, biar dulu mereka gelepar-gelepar dulu kan. Kemarin kan ada tahu itu Imam Rijek itu kan ribut di Banten sama di mana, Cianjur apa Sukabumi. Akhirnya kan di Garut ya. Sekarang kan habis menggelepar, sekarang sakit ya. Semoga panjang umur. Stres. Lahirnya sebagai cucu Nabi, masa nanti wafatnya mantan cucu Nabi, kan nggak lucu kan. Ya, kalau takut akhirat, kalau kemudian benar-benar Islamnya sejati, benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, tolong akhirilah narasi-narasi sesat seperti itu. Tidak penting Anda keturunan siapa, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad pencuri, aku sendiri akan potong tangannya. Itu tegas itu Islam. Tidak ada diskriminasi dalam Islam. Justru keadilan ditegakkan dalam Islam. Kesetaraan itu diperjuangkan dalam Islam. Pembebasan itu diperjuangkan oleh nilai-nilai Islami. Tapi mereka apa? Mereka melakukan perbudakan spiritual. Seorang kiai, seorang guru yang benar, yang bijaksana, muridnya akan bisa menjadi kiai. Betul nggak? Murid kiai bisa jadi kiai, bisa menjadi mantunya kiai. Tapi kalau muridnya Habib, muhibinnya Habib, bisa nggak jadi Habib? Bisa nggak jadi mantunya Habib? Coba, logika ini harus dibangun. Ini sebenarnya narasi sederhana kok. Hanya orang yang mau berpikir dan mau kritis saja bisa memahami.